Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi tentang pengertian rapat, tujuan rapat, dan macam-macam rapat. Pengertian rapat adalah pertemuan beberapa orang untuk membahas, mendiskusikan, atau memutuskan suatu masalah secara bersama. Adapun tujuan rapat adalah kita menyampaikan informasi, mengambil keputusan bersama, mencari solusi atas suatu masalah, menyusun rencana kerja atau strategi. Adapun kemudian macam-macam rapat. Macam-macam rapat itu ada 6. Yang pertama, rapat formal, rapat yang dilakukan secara resmi dengan aturan yang ketat dan agenda tertentu seperti rapat direksi. Yang kedua, ada rapat informal, rapat yang dilakukan secara santai tanpa aturan yang ketat seperti rapat tim kecil. Yang ketiga, ada rapat rutin, rapat yang dilakukan secara berkala seperti rapat mingguan. Yang keempat, ada rapat insidental, rapat yang dilakukan sewaktu-waktu ada hal yang mendesak. Yang kelima, ada rapat internal, rapat yang dilakukan antar pihak organisasi. Serta yang keenam, rapat eksternal, kebalikan dari rapatnya internal, yaitu rapat yang dilakukan dengan pihak di luar organisasi. Baik, itu saja yang disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dan rapat yang baik. Nah, manfaat yang pertama yaitu pengambilan keputusan cepat. Rapat memungkinkan kelompok untuk bertukar pikiran dengan cepat dan mencapai kesepakatan yang lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi satu arah. Oke, lanjut yang kedua, peningkatan komunikasi. Di sini rapat juga memperkuat komunikasi antar anggota tim untuk membantu memastikan bahwa semua peserta memiliki pemahaman yang sama dengan topik yang akan dibahas. Dan kemudian yang ketiga, koordinasi tim yang lebih baik. Nah, di sini rapat berfungsi sebagai platform untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antar anggota tim. Di sini hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan bergerak ke arah tujuan bersama. Baik, lanjut, ada rapat yang baik. Nah, di sini yang pertama, persiapan sebelum rapat. Nah, tentu saja sebelum memulai rapat kita memiliki persiapan, yaitu persiapan penting meliputi penentuan tujuan rapat, penyusunan agenda yang jelas, dan pemilihan peserta yang relevan, dan pengaturan tempat atau media komunikasi yang tepat. Nah, dan yang kedua, tata cara pelaksanaan. Di sini pelaksanaan rapat harus mengikuti agenda yang telah ditetapkan, dimulai dengan pengantar, pembahasan topik satu persatu, dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan dan pendapat. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir, evaluasi setelah rapat. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan rapat dengan meninjau apakah tujuan tercapai, apakah ada tindakan lanjutan yang diperlukan, serta mendapatkan umpan balik dari peserta tentang proses rapat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran pemimpin rapat dan anatulen. Peran pemimpin rapat adalah seorang yang bertanggung jawab untuk memandu hasilnya diskusi serta memastikan semua peserta terlibat serta menyimpulkan hasil diskusinya dan langkah berikutnya. Selanjutnya, mengelola dinamika grup. Seorang pemimpin harus mampu mengelola interaksi antar peserta seperti perbedaan pendapat, memastikan semua suara peserta terdengar dengan baik, dan memastikan suasana di ruang rapat berjalan dengan kondusif. Baiklah, selanjutnya pentingnya catatan natulen. Natulen berfungsi sebagai dokumentasi hasil akhir sebuah rapat seperti keputusan yang diambil, hasil akhir yang disepakati, serta referensi untuk rapat ke berikutnya. Format natulen yang baik. Format natulen yang baik mencakup data yang jelas seperti daftar hadir, nama peserta, keputusan akhir yang diambil, serta hasil diskusi yang dijelaskan, serta langkah berikutnya yang akan terjadi. Bagaimana menyusun natulen? Menyusun natulen melibatkan pencatatan informasi penting selama rapat, merangkum diskusi dengan jelas, dan menyebarluaskan natulen kepada semua peserta setelah rapat. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.